hanya melihat Gus Samsudin itu dari fisiknya saja. Kok penampilannya seperti ini? Jangan-jangan ini ilmunya tidak benar, kata saya. Dan di hadapan saya itu, tapi agak berjarak, ada Gus Samsudin sedang bersila, dan ada seseorang yang berdiri. Dalam hati saya meminta untuk hujan, tolong kamu berhenti sejenak, biarkan acara ini selesai. Setelah selesai kamu boleh turun, kata saya. Dan tidak selang berapa lama itu Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari Sumeneb Timur, Madura. Masya Allah. Ini saudara kita dari Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Ya. Jam berapa kan ini? Jam setengah lima. Setengah lima. Terus tahu padepokan dari mana? Awalnya itu saya itu tahunya di Facebook. Ya. Terus Grup, jadi grup di Facebook. enggak, tahu-tahu itu ada di beranda saja. Beranda. Terus awalnya saya itu ya tidak senang terhadap Gus Samsudin. Kan saya hanya melihat sekilas, saya hanya melihat Gus Samsudin itu dari fisiknya saja. Kok penampilannya seperti ini? Jangan-jangan ini ilmunya tidak benar, kata saya. Tapi saya untuk bercerita ke Mbah Samsudin itu sudah gemeteran barusan, jadi disingkat tak bisa saya itu. Tidak bisa cerita. Tak bisa cerita sepenuhnya, jadi saya hanya minta maaf barusan. Terus gini, waktu itu subscribernya itu masih 112.000. Nah, terus pas saya coba lihat itu di komentar, coba bawa ke Gus Samsudin. Waktu itu ada videonya Ujang Bustomi. Kok banyak yang Gus Samsudin siapa? Terus saya browsing di Facebook, ternyata Abah Samsudin ini kok banyak yang suka. Terus saya ikuti apa yang dilakukan beliau. Ternyata beliau itu pengamal sholawat Nurul Jati. Kebetulan waktu itu saya dengarkan terus, kebetulan saya itu dapat rekaman, kalau tidak salah adik dari Samsudin. Ya. Terus saya dengarkan itu pas setiap mau tidur saya dengarkan, karena tiba-tiba itu saya senang dengan sholawat itu. Nah, saya sudah prasangka buruk sama seseorang. Kebetulan saya juga punya ilmu spiritual di sini. Saya konsultasi, wah, jika Gus Samsudin ini pengamal sholawat, jangan-jangan saya sudah benci terhadap wali Allah. Dan saya itu takut akan hal buruk yang akan menimpa saya, karena kebetulan saya juga melihat dari amalan yang diberikan oleh Gus Samsudin itu kepada santri tentang dikawal jadi Allah, dan saya juga mengamalkan dari diri saya. Nah, setelah bulan Maulid, dari sekian lama saya mendengarkan sholawat itu, tiba-tiba saya bermimpi saya ada di suatu tempat yang dimana tempat itu bagus, mewah, dan di hadapan saya itu, tapi agak berjarak, ada Gus Samsudin sedang bersila, dan ada seseorang yang berdiri. Terus saya bingung, kok orang badannya kekar,
wajahnya subhanallah, apa ya, bersinar, pokoknya tenanglah hati saya itu waktu itu. Terus ada seseorang juga di sini, tapi saya nggak tahu. Terus yang di dalam hati saya itu kan bertanya-tanya, siapa orang itu? Terus yang ini bilang, itu adalah Rasulullah. Sudah bersama saya. Saya sudah membenci beliau. Dan saya bertanya, kamu siapa? Kamu tahu itu Muhammad? Saya adalah Nur Sida. Temui beliau, minta maaf dan minta ijazah. Waktu itu saya menabung, ada kendala anak sakit, terus uangnya juga berobat, terus menabung lagi ada kendala. Ya, dan saya kesini itu ya cari uang untuk kesini. Saya harus usaha sebelum bulan puasa, saya harus kesini kata saya. Nah, saya tadi malam itu amit sama abah saya. Setelah saya itu konsultasi sama guru saya, iya kamu harus temui dia. Saya pamitan sama abah saya. Iya Jong, kamu berangkat besok. Terus saya ajak sepupu saya. Tadi jam 8 saya berangkat, dan sebelum itu habis sholat subuh saya itu ketiduran. Tahu-tahu itu seolah-olah mimpi atau bukan saya nggak tahu. Soalnya kayak nyata. Syamsuddin itu ada di hadapan saya dengan berpakaian jubah hitam. Beliau memeluk saya. Wah, saya langsung nangis. Temui saya seperti itu. Harus berangkat, saya harus berangkat kata saya. Langsung saya ajak adik sepupu saya itu. Mana adik sepupu? Ada di sana. Berarti keinginannya sudah lama ya? Iya, sudah lama. Wah, waktu itu subscribernya masih 108 bulan. Saya sampai screenshot itu. Memang betul, kita ini sebagai hamba Allah, makhluk Allah, sebagai manusia termasuk, itu sebenarnya tidak boleh suudzon sama siapapun juga, termasuk makhluk Allah, baik berupa manusia maupun hewan maupun apa, tidak boleh suudzon sebenarnya. Makanya akhlak itu yang paling dijaga ya. Kalau kita sudah suudzon, yang banyak itu memang kita suudzon itu dari segi penampilan. Kalau kita suudzon pada orang dari segi penampilan, oh orang itu begini, walaupun kita tidak tahu kenyataan, apalagi memfitnah dan tidak tahu kenyataan, ini Allah yang tahu. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan kesini itu, kamu kesini itu digerakkan oleh Allah untuk datang ke sini menyambung silaturahim, dan juga mudah-mudahan silaturahim ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan barokah jadi keluarga jenengan, jadi barokah teman lingkungan, dan mudah-mudahan selalu sambung jadi saudara sambung. Ya, mudah-mudahan saja pada Allah. Dan kita sudah tidak bisa apa-apa. Memang manusia itu hanya bisa berdoa. Semua itu yang menentukan hanya Allah. Hanya sebuah butuh ikhtiar saja. Alhamdulillah. Berarti tadi nyampe sini jam berapa? Jam 4:30. Oh, jam 4:30. Ya, apa lagi di sini aja. Sudah makan pun. Ya nanti. Ya, tadi ya. Ya, saja ya. Makasih, mudah-mudahan barokah. Amin amin. Ya, jadi awal di perkan kita nanti. Ya. Tidak. Jadi saudara saja. Boleh saya jujur itu, ketika saya itu mendapat petunjuk dari guru-guru saya
Sebagaimana beliau mengucapkan, siapa saja yang memandang wajah ulama-ulama Allah atau wali-wali Allah, maka sama halnya itu memandang wajah kekasihku. Nah, setelah saya mulai cinta terhadap sholawat Nur Sejati ini, dimanapun saya melihat, misal ke tembok saya melihat, itu saya yang tampak itu wajah Gus Samsudin. Ketika pernah saya waktu itu hujan, dimana itu di barat rumah saya itu ada hajatan. Saya yakin dalam hati saya, meskipun saya belum dapat ijazah dari beliau, saya bertawassul atas nama beliau, kirim Fatihah kepada beliau. Terus saya sambil membaca sholawat Nur Sejati ini, saya melihat ke langit. Di langit itu saya gimana ya? Di langit itu saya tampakkan wajah beliau, wajah Gus Samsudin. Dimanapun saya melihat ke arah penjuru, saya melihat Gus Samsudin, sambil di dalam hati ini saya meminta untuk hujan, tolong kamu berhenti sejenak, biarkan acara ini selesai. Setelah selesai, kamu boleh turun, kata saya. Dan tidak selang berapa lama itu, waktu itu acaranya itu habis maghrib. Wah, sebelum maghrib itu, angin hujan itu sangat kencang. Alhamdulillah, berkat saya meyakini hal itu, berkat saya, kata saya, berkat melihat wajah Gus Samsudin, saya taruh di atas langit.